Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Masita Harahap. Saya CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya bersama rekan kerja saya akan mendiskusikan masalah kasus 1, yaitu Ibu Guru Tati yang menghukum muridnya untuk berdiri di depan kelas sambil berlutut di tengah teriknya matahari. Kasus 1 nih ya Bu. Nah, saya punya kasus ini di dalam tugas CGP saya, di mana Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Namun pada sisi lain Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, sebagai rekan guru gitu. Nah, apa yang Anda lakukan mengenai kasus 1 Bu Tati ini? Menurut Ibu. Terima kasih Bu Maya. Kalau menurut saya yang pertama saya lakukan itu Bu, saya tanya dulu kepada anak perempuan itu kenapa dia menangis, terus kenapa dia bisa sampai dihukum di luar kelas. Jadi misalnya ada nggak sih hal buruk yang dilakukan, misalnya dia menjadi temannya atau dia melawan dengan gurunya. Jadi saya cari dulu kesalahan apa, saya tanya dulu tuh kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan di kelas, kenapa dia sampai dihukum sama Ibu Tati. Itu yang saya lakukan. Pertama bertanya dulu kepada anak tersebut, saya cari tahu kenapa dia bisa dihukum di kelas, gitu. Lalu, nah sebagai guru, apakah Anda bisa menginterupsi? Nah, menginterupsi Ibu Tati, padahal pada saat itu dia adalah yang memiliki wewenang kelas, ya kan? Nah, bisa nggak kira-kira Bu Tami itu menginterupsi Bu Tati, nah, bahwa perbuatan dia mungkin kurang berkenan atau tidak sesuai gitu? Menurut saya Bu bisa ya, tapi pun terlepas dari apa yang dilakukan Bu Tati itu sebenarnya memang salah Bu, karena menghukum anak itu kan sebenarnya tidak baik ya bagi mental anak gitu, bagi anak juga gitu. Jadi menurut saya bisa. Terus karena gini Bu, tangisan anak itu membuat suasana jadi nggak enak gitu Bu, jadi kelas lainnya pun terganggu gitu. Jadi sebagai yang bukan wali kelas, sebagai rekan guru, menurut saya bisa gitu. Jadi saya tuh juga memberitahu kepada Bu Tati gitu bahwasanya apa yang dilakukan itu sebenarnya salah, karena bisa mengganggu kelas-kelas yang lain gitu. Karena anak tadi menangis, suara tangisannya itu sampai terdengar ke kelas-kelas lain. Jadi artinya Ibu bisa melakukan interupsi gitu, ataupun berkomunikasi secara empat mata dengan Ibu Tati, ya kan? Nah, bahwa apa yang dilakukan Bu Tati itu sebenarnya bisa berdampak kepada mental si anak. Iya, mental si anak tadi, begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, terus bagaimana caranya Ibu melakukan interupsi tadi? Apakah langsung ketika di depan kelas dilihat murid-murid, ataukah Ibu dengan Bu Tati melakukan bicara secara hangat empat mata begitu? Kalau menurut saya sih Bu, saya pertamanya bicara empat mata dulu kepada Ibu Tati untuk kesalahan apa yang dilakukan sama anak itu tersebut. Misalnya ada kesalahan dia menjadi temannya, atau dia membuat gaduh di kelas, atau dia melawan dengan gurunya, Ibu Tati sebagai wali kelasnya gitu. Jadi saya
sebagai rekan kerja yang pada saat itu posisi saya tuh bersebelahan kelas dengan Ibu Tati gitu, kelas paralel. Jadi saya membawa anak itu dengan Bu Tati ke ruang guru gitu, ke ruang BK ya, biasanya kalau misalnya ada masalah ke ruang BK atau ke ruang guru untuk berbicara. Sebenarnya masalah apa yang terjadi di antara Ibu Tati dengan anak tersebut, kenapa sampai Ibu Tati menghukum anak tersebut gitu. Jadi berbicara empat mata, lalu membawa anak tersebut ke ruangan BK atau ke ruangan guru untuk membicarakan masalah itu. Oke, baik. Artinya selain berbicara dengan Ibu Tati secara empat mata, Ibu juga meminta si murid tadi untuk bertemu dengan Bu Tati juga ya. Oke, terima kasih Ibu Tami atas masukannya, atas pendapatnya mengenai kasus 1 dari tugas CGP saya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang wawancara ataupun diskusi bersama rekan kerja saya Ibu Nadia Utami atas kasus 1 yang dilakukan oleh Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.